Selamat siang Bapak dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Jessica Esra Anastasia Sitindaun dengan NIM A1C1181074. Nah, saya di sini akan mempresentasikan tata pengelolaan laboratorium di SMA Negeri Nomor 13 Bukit Berbunga. Yang pertama adalah sarana dan prasarana. Sarana laboratorium adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, agar pencapaian tujuan laboratorium dapat berjalan dengan lancar, teratur, efektif, dan efisien. Contohnya, gedung laboratorium, ruangan, meja, kursi, alat praktikum, dan lain-lainnya. Sedangkan prasarana itu seperti halaman, taman, lapangan, dan jalan ke sekolah. Di sini pengelola laboratorium harus memperhatikan sarana dan prasarana yang dikelola. Sarana dan prasarana di sekolah ini sudah lengkap, tinggal dikelola oleh kepala laboratoriumnya. Seperti ruangan lab dan alat-alat praktikum harus ditata sebaik mungkin. Kemudian adapun fasilitas laboratorium, yang pertama adalah fasilitas ruangan. Adapun cara yang harus dilakukan untuk mengelola ruangan laboratorium adalah pertama, membuat denah praktikum. Yang kedua, ruangan harus bersih dan tidak berdebu sebelum menyusun peralatan seperti meja, kursi, dan lain-lainnya. Kemudian ruangan tersebut diatur posisi fasilitas yang tersedia seperti meja, kursi, lemari alat, lemari bahan, papan tulis, dan lain-lain. Kemudian dalam menata fasilitas tersebut sebaiknya diletakkan dengan kemudahan untuk mengambil fasilitas tersebut. Selanjutnya, membuat tata tertib laboratorium di ruangan tersebut agar tidak terjadi hal yang diinginkan. Kemudian menyusun alat dan bahan dengan ruangan berbeda karena bahan mudah pecah atau meledak dan membahayakan praktikan saat praktikum. Kemudian sebelum melakukan praktikum, praktikan wajib melaporkan kepada pengelola lab atau asisten lab dalam meminjam alat dan bahan supaya tidak terjadi kekeliruan yang dapat merugikan labor. Kemudian yang kedua adalah fasilitas pendukung. Yang pertama itu pengelola labor harus menyediakan di mana saja letak untuk terminal listrik di dalam labor yang mudah dijangkau dan tidak membahayakan praktikan saat praktikum. Kemudian pada saat mengelola labor, air harus mudah dijangkau seperti meja pencucian di samping meja praktikum agar mempermudah praktikan dalam melakukan praktikum. Ketiga, sarana komunikasi meliputi telepon, faksimiil, interkom, papan informasi, dan internet, yang mana pengelola labor membuat seperti papan informasi mengenai info alat dan lain-lainnya, serta jaringan internet yang disediakan di sekolah diletakkan di tempat yang bagus sinyal internetnya. Keempat, tempat sampah yang terpisah menurut jenis wajibnya ada di setiap labor IPA karena setelah praktikan melakukan praktikum banyak sampah yang didapatkan sehingga disediakan tempat sampah pada ruangan praktikum tersebut. Yang ketiga adalah instrumen di laboratorium. Nah, di sini sudah saya paparkan alat-alat yang ada di dalam laboratorium. Oke, selanjutnya menata dan menjaga alat laboratorium. Adapun alat-alat yang dipisahkan letaknya di laboratorium adalah alat kegiatan seperti mikroskop, osiloskop, perangkat alat optik, kalorimeter, timbangan, dan seterusnya. Kemudian disimpan di lemari khusus karena alat ini berat dan mahal harganya dan mudah dan tidak bergabung dengan alat yang lain. Kemudian alat-alat dasar yaitu alat untuk melengkapi alat atau perangkat alat percobaan seperti gelas kimia, tabung reaksi, pipa kapiler, Erlenmeyer, pelubang gabus, dan lain-lain diletakkan di lemari khusus yang mana alat-alat kaca diletakkan di lemari bawah agar mempermudah dalam pengambilan. Yang ketiga, carta, foto, dan bagan digunakan untuk menjelaskan suatu hal di mana fasilitas-fasilitas labor untuk mempermudah praktikan. Keempat, alat penunjang
seperti perkakas, jas lab, alat pemadam kebakaran, masker, dan seterusnya untuk memperbaiki peralatan lab yang rusak. Selanjutnya adalah menata dan menjaga bahan laboratorium. Adapun bahan-bahan yang harus ditata sesuai fungsinya sebagai berikut. Yang pertama, tempat penyimpanan yang tepat, apakah dari kayu, plastik, kaca, dan lain-lainnya. Kedua, ditutup dengan rapat. Yang ketiga, suhu dan kelembapan tempat penyimpanan yang sesuai, apakah disimpan di tempat yang kering atau di tempat yang sejuk, asalkan tidak di tempat yang lembab atau di tempat terang atau gelap, dan sebagainya. Keempat, bila bahan habis, termasuk bahan yang mudah terbakar, maka harus disimpan jauh dari sumber api, atau bahkan membelinya jangan terlalu banyak, cukup sekali pakai saja. Yang kelima, perhatikan batas waktu pemakaian dan kadaluarsanya. Selanjutnya adalah kegiatan labor dan administrasi. Administrasi labor yang harus dibuat oleh pengelola labor meliputi: 1. Jadwal penggunaan ruang lab IPA. 2. Tata tertib lab IPA. 3. Daftar inventaris zat kimia. Yang keempat, format label inventaris lemari. Yang kelima, supervisi lab IPA. Yang keenam, persiapan kegiatan praktikum. Yang ketujuh, format jurnal kegiatan praktikum. Yang kedelapan, laporan perawatan alat labor. Yang kesembilan, kartu riwayat perawatan. Yang kesepuluh, jadwal praktikum. Yang kesebelas, instruksi kerja pengelolaan laboratorium. Yang ke-12, daftar inventaris bahan. Adapun visi dan misi laboratorium. Visinya adalah mewujudkan laboratorium IPA SMA Negeri 13 Bukit Berbunga sebagai sarana kegiatan peserta didik dan guru dalam pembelajaran melalui praktikum atau penelitian untuk menghasilkan peserta didik yang unggul, kreatif, serta berwawasan lingkungan sehingga dapat mengikuti perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang dilandasi iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Misinya adalah yang pertama, menyelenggarakan administrasi laboratorium IPA yang baik dan tertib setiap tahun pelajaran. Yang kedua, penyediaan